Saat dia berusaha untuk tidur, dia mendengar ada suara aneh di kamarnya. Sosok itu berkata, "Seseorang telah menghilangkan nyawaku. Maukah kau membantuku?" Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, khususnya untuk kalian yang suka dengan segala hal berbau misteri. Misteri yang kita akan bahas hari ini berhubungan dengan arwah. Apakah kalian salah satu orang yang logis dan skeptis merasa segala hal itu memiliki penjelasan yang masuk akal? Tapi apa penjelasannya ketika ada arwah yang menjelaskan secara detail bagaimana dia kehilangan nyawanya kepada orang yang sama sekali dia tidak kenal? Orang tersebut datang ke para detektif dan menjelaskan hal-hal yang bahkan pihak kepolisian saja tidak tahu. Malam ini kita akan membaca dan membahas kasus yang dipecahkan oleh arwah seorang wanita cantik bernama Jacqueline Poole. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause it's about to go down. Kisah ini adalah kisahnya Jacqueline Poole, atau yang lebih dikenal dengan nama Jackie Poole. Jackie ini adalah seorang perempuan kelahiran 1958 yang tinggal di Ruislip, barat laut London. Pas Jackie berusia 25 tahun, dia menikah sama seorang laki-laki bernama Malcolm, tapi dia tetap harus tinggal sendirian karena Malcolm ini di penjara. Jackie ini dikenal guys sebagai perempuan yang cantik, baik, ramah, dan juga sosok yang sangat-sangat bekerja keras, rajin, dan bisa banget diandalkan, apalagi kalau ngomongin pekerjaan. Tapi kebayang nggak kehidupannya yang pastinya lumayan berat ya. Dia walaupun udah berkeluarga, udah menikah gitu, dia tetap harus tinggal sendiri dan harus memenuhi kebutuhannya sendiri karena suaminya ada di penjara. Akhirnya Jackie untuk bisa hidup guys, dia itu menjadi seorang waitress, seorang pelayan yang kerja di sebuah bar pada malam hari. Suatu hari, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 1983, salah satu temannya Jackie itu mungkin mau datengin Jackie buat ketemu, hangout, atau kayak ngecek aja gitu ya temennya baik-baik aja atau enggak. Karena emang Jackie tinggal sendirian. Datanglah dia ke apartemennya Jackie, dan ketika dia buka pintu apartemennya Jackie, dia disambut dengan pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Dia melihat Jackie, sahabatnya, sudah terkapar dengan setengah pakaiannya terlepas dari tubuhnya di lantai ruang tamu. Freaking out, pastinya kaget luar biasa. Aku gak kebayang setraumatizing apa. Dia langsung mencoba untuk menghubungi kepolisian setempat. Nah, kita masuk ke investigasinya polisi guys. Sedikit sulit karena memang ketika temennya Jackie itu datang ke apartemennya, dia bener-bener cuma ngelihat Jackie udah terkapar gitu, dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan gitu. Tapi dia nggak ngelihat satu orang pun yang mungkin merupakan pelaku dari kejahatan ini. Tapi yang jelas dari hasil pemeriksaan polisi, dapat dipastikan bahwa Jackie ini sempat dilecehkan dan dipukul sebelum akhirnya karena dicekik menggunakan kabel lampu kamar mandi. Oh my god. Oh my god. Satu fakta yang juga menarik untuk polisi adalah bahwa sebelumnya Jackie itu menggunakan banyak perhiasan di tubuhnya guys. Emas-emasan, sampai katanya di semua jarinya tuh terdapat cincin emas. Nah, emas-emas tersebut kalau dikumpulkan itu harganya sekitar 3.000 pound sterling atau sekitar 50 juta rupiah. Tapi saat jasadnya ditemukan, perhiasan-perhiasan itu semuanya sudah hilang, raib, gone. Jadi ini bukan saja kasus penghilangan nyawa, tapi juga perampokan. Untuk menangkap sang pelaku, polisi langsung guys memeriksa semua saksi-saksi, orang-orang yang kenal sama Jackie, bukti-bukti di TKP, dan detail-detail yang mungkin aja keskip gitu. Dengan banyaknya effort yang mereka keluarkan untuk mencari siapa yang melakukan ini pada Jackie, hasilnya
nihil. Literally, they did not know. Bahkan gak ada lead sama sekali kira-kira siapa orang yang mampu melakukan ini sama Jackie. Kenapa orang-orang begitu di interview selalu bilang Jackie baik, Jackie rajin, pekerja keras, pokoknya semua testimoninya bagus-bagus gitu. Siapa yang bisa benci sama Jackie? Polisi udah mulai angkat tangan guys. Dan untuk publik, untuk masyarakat pada saat itu mengetahui bahwa pelakunya belum juga ditangkap, beritanya tuh tambah rame, tambah heboh di wilayah Ruislip. Masyarakat jadi takut, parnoan, dan langsung semuanya tuh pada waspada. Karena kasarnya kayak ada killer on the loose, atau pembunuh yang berkeliaran. Untuk para pak polisi, hidup lagi susah-susahnya, tiba-tiba muncul sesuatu yang sangat menarik. Pengakuan yang akan merubah segalanya. Muncul suatu hari di kantor polisi, seorang wanita bernama Christine Houlihan. Pas dia datang ke kantor polisi, dia secara spesifik dia bilang bahwa dia mau ngomong sama para penyelidik yang menangani kasusnya Jackie. Pihak kepolisian langsung kayak, siapa ya? Tapi karena dia persistent mau ketemu sama penyelidik yang megang kasusnya Jackie, akhirnya dia dibiarkan untuk ngomong sama para detektif. Kepada para penyelidik, Christine ini cerita guys, bahwa dia sempat menemui Jackie. Maksudnya menemui waktu Jackie masih hidup? Bukan. Dia menemui Jackie setelah Jackie meninggal. Alias yang dia temui adalah arwahnya Jackie. Bentar, emang Christine ini siapanya Jackie? Kenapa dia ditemui sama arwahnya Jackie? Menurut para penyelidik, Christine ini bilang bahwa dia sama sekali tidak kenal sama Jackie, tidak pernah bertemu, tidak pernah berpapasan. Selama hidupnya, dia nggak pernah ketemu Jackie dalam format manusia hidup. Ketemunya arwahnya. Pusing gak tuh? Tapi para penyelidik sabar guys, didengarkan pengakuannya Mbak Christine. Christine bercerita guys, dan ternyata pengakuannya bikin super merinding. Christine bercerita bahwa malam sebelumnya saat dia berusaha untuk tidur, dia mendengar ada suara aneh di kamarnya. Dia mencoba untuk membuka matanya, dan saat dia membuka dikit matanya, dia bisa ngeliat bahwa di pojok ruangan ada sosok samar seperti bayangan seseorang. Christine yang kaget ngeliat ada orang di kamarnya, langsung menarik selimutnya untuk menutupi seluruh badannya, termasuk kepalanya. Gak yakin dia barusan ngeliat apa, di dalam selimut dia tuh bilang, itu siapa ya? Kamu siapa? Pergi deh dari kamarku. Kamu apa di sini? Gitu. Alangkah terkejutnya Christine ketika bayangan yang ada di ujung kamarnya itu membalas pertanyaannya. Sosok itu berkata bahwa dia adalah Jackie. Dan dia bilang, seseorang telah menghilangkan nyawaku. Maukah kau membantuku? Nah, sampai poin ini guys, mungkin para penyelidik yang mendengarkan cerita Christine tuh rada kayak skeptis ya, yang kayaknya mimpi kali ya. Mungkin karena ngelihat berita-berita ngomongin Jackie terus, mungkin dia kebawa. Sampai Christine mulai mendeskripsikan pembunuhan Jackie secara detail. Christine bahkan bisa mendeskripsikan hal-hal yang tidak pernah di-share ke publik. Dan Christine bilang bahwa semua ini dikatakan oleh arwahnya Jackie yang mendatangi dia tadi malam. Jackie cerita sama Christine bahwa di hari kejadian ada dua pria yang datang ke apartemennya untuk menjemputnya kerja. Gak lama, pria-pria itu pergi dari apartemennya Jackie karena Jackie pada hari itu tuh sedikit sakit dan dia gak bisa kerja. Akhirnya dia istirahat aja di rumah. Gak lama setelah dua laki-laki itu pergi, datang satu laki-laki lagi, dan laki-laki ini adalah temannya teman Jackie. Jadi Jackie punya teman, ini temannya teman itu. Ngerti nggak? Jackie melihat seseorang yang dia kenal, diundanglah laki-laki ini untuk masuk ke apartemennya. Dan pria inilah yang tiba-tiba berubah 180 derajat dan mulai menyakiti Jackie. Para penyelidik dan polisi yang tadinya sangat-sangat skeptis guys, mikir Christine cuman orang yang muncul tiba-tiba cerita ngalor ngidul tentang mimpi atau fantasinya, tiba-tiba semua kaget guys, karena ada detail-detail yang bener-bener kayak gak mungkin dia bisa tahu, kecuali Christine juga pernah ke TKP. Kayak misalkan di pengakuannya Christine, dia tuh bisa mendeskripsikan bahwa oh iya, mereka tuh sempat minum, jadi di dapurnya Jackie itu ada 2 gelas, 1 gelas yang kosong dan 1 gelas lagi masih tersisa kopi.
Dan ini ceritanya sesuai guys sama ketika polisi pertama kali datang ke TKP, mereka menemukan hal yang sama. Dan ini bukanlah detail yang terlalu besar yang pernah dibagikan sama publik. Christine juga menjelaskan bahwa di TKP terdapat sebuah buku alamat berwarna hitam, sebuah surat, dan 1 botol obat resep. Christine juga menyebutkan 5 nama yang berhubungan sama Jackie: Betty, Terry, Sylvia, Barbara Stone, dan Tony. Semua orang-orang yang gak ada kaitannya sama sekali sama Christine. Dan Christine juga bercerita bahwa Jackie itu memberitahu dia nama dari orang yang bersalah, alias sang pelaku. Penyelidik kemudian meminta Christine untuk menuliskan nama orang ini, dan Christine menulis Pokey. Dan saat melihat nama yang ditulis sama Christine, para penyelidik langsung kaget banget guys, karena mereka sudah tahu siapa Pokey itu. Pokey adalah nama panggilan dari pria berusia 23 tahun yang bernama Anthony Ruark. Diketahui bahwa Anthony Ruark ini, atau si Pokey tadi, memiliki catatan kriminal, tapi kejahatan-kejahatan yang masuk di kriminal rekornya itu bukanlah yang berhubungan sama kayak nyakitin orang, kekerasan, ataupun menghabisi nyawa orang. Walaupun begitu, sebenarnya si Pokey ini udah sempet diinterogasi sama polisi. Saat dimintai keterangan, Pokey ini emang memberikan alibi yang cukup janggal. Dan polisi udah sempet curiga sama sosok si Pokey ini. Tapi karena bukti-bukti yang dikumpulkan kurang kuat, akhirnya polisi dengan terpaksa melepas Pokey. Setelah mendengar cerita dari Christine yang ketemu sama arwah Jackie, akhirnya polisi kembali memeriksa Pokey. Pas diperiksa di apartemennya Pokey, around the area, jadi dekat area apartemennya Pokey itu ditemukan 1 sweater yang mencurigakan berwarna merah. Tapi karena keterbatasan teknologi pada saat itu, pas dicek, polisi tidak menemukan apa-apa yang berhubungan sama Jackie dari si sweater. Dan karena masih kurang barang bukti, Pokey kembali dibebaskan. Dan di 1983 akhirnya kasus ini tuh udah guys, jadi cold case. Kasusnya mencapai jalan buntu dan nggak bisa dipecahkan, alias nggak ada yang ditangkep. Sampai 18 tahun kemudian, di tahun 1999, Kepala Detektif Inspektur Norman McKinley mengumumkan bahwa pihak kepolisian itu membuka lagi kasusnya Jackie untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam. Dengan bantuan teknologi yang kita punya sekarang, polisi akhirnya tuh berhasil menemukan sedikit banget bodily fluid, cairan tubuh yang tertempel di pakaian yang dikenakan Jackie saat jasadnya ditemukan. Karena cairan tubuh tersebut adalah air mani, diceklah dan ternyata DNA-nya 100% cocok dan terbukti bahwa Pokey lah pelaku yang menghilangkan atau menghabisi nyawanya Jacqueline. Dan selama ini dia bebas. That is so crazy. Dan sangat-sangat thought-provoking ya guys. Apakah kalian percaya bahwa memang arwahnya Jackie lah yang memberitahu siapa orang yang menghabisi nyawanya? Atau ada penjelasan yang lebih logis sehingga Christine bisa tahu siapa pelakunya? Coba kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ngomong-ngomong soal kasus yang dipecahkan sama makhluk gaib, aku jadi inget juga kemarin tuh aku ngeliat trailer film terbarunya 20th Century. Yes, A Haunting in Venice. Ini aku super nggak sabar untuk nonton karena mungkin kebanyakan teroris juga sama. Kalian pasti ngikutin film-film dari kreator yang sama. Sebelumnya Murder on the Orient Express, bener? That was so good. Aku cinta banget sama film itu. Tapi kalau yang A Haunting in Venice ini, kemarin aku lihat dari trailernya tentang detektif Hercule Poirot lagi, kayak di Death on the Nile. Dia tuh diajak sama salah satu teman lamanya untuk menghadiri ritual pemanggilan arwah. Dan pas ritual itu lagi berjalan, tiba-tiba cenayang, pemimpin ritualnya lah, itu kesurupan, terus tiba-tiba teriak gitu kayak murderer, ada pembunuh gitu. Nah, filmnya tuh psychological karena kita tuh dibikin mikir gitu, apakah si pembunuh ini beneran arwah karena mereka lagi ritual, atau ada orang yang emang udah merencanakan suatu pembunuhan. Nah, karena detektif Poirot orangnya ya detektif ya kan, rasional, logis. Dia melakukan penyelidikan sendiri nih guys. Apakah bener nih? Ya kali aja yang bunuh arwah. Kan gak masuk akal. Sampai kayaknya di tengah-tengah investigasinya, dia ketemu sama anak perempuan. Tapi anak perempuan ini gak bisa dilihat sama tamu-tamu yang lain. There has been a murder. This house is filled with spirits. I am Hercule Poirot, living or dead. I will find the killer.
Sumpah trailernya aja seru banget. Dan aku yakin 1000% ini kayaknya ya. Kok yakin tapi kayaknya cocok banget untuk kita, Neroris dan aku. Karena ini macam film-film yang penuh tanda tanya dan seru banget buat didiskusiin bareng-bareng. Bikin kita berasa jadi kayak detektif, kayak biasanya. So I really cannot wait to see it. A Haunting in Venice. Dan aku rekomendasi Neroris nonton juga sih. Filmnya itu, coba aku cari. 13 September mulai di bioskop. Siapa pelakunya? Apakah kasusnya akan terpecahkan? Apakah detektif Poirot akan berhasil? Dan yang paling menarik adalah aku suka banget film-film di mana karakter logis atau skeptis itu pelan-pelan mulai tergoyah gitu. Keimanannya pada logika. Wow. What do you guys think would happen? Belum nonton filmnya aja aku mau tahu menurut kalian apa yang akan terjadi di filmnya. Mungkinkah terkadang ada hal yang emang kita nggak bisa jelasin, kayak kasusnya Jackie tadi. Dia sama sekali nggak kenal sama Christine, tapi kok bisa ujuk-ujuk muncul satu cewek yang bisa nyeritain kasus pembunuhannya secara detail dan ternyata 18 tahun kemudian dikonfirmasi benar. Apakah ada sesuatu yang bisa menjelaskan logika itu atau I don't know. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Apakah kalian pernah mendengar kasus-kasus serupa? Coba ceritain juga di bawah. Dan juga komen di bawah apa yang seru untuk kita bahas selanjutnya. Nyalain tombol notifikasinya. Sampai ketemu hari Kamis di Storytelling. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Kalau misalkan kalian udah nonton A Haunting in Venice, boleh banget DM ke aku menurut kalian gimana. Ayo kita diskusi. Bye! Untuk mendapatkan siapa yang melakukan hal ini, polisi tuh melakukan besar-besar. Yang di TikTok nggak ada yang tahu ya. Hidup lagi susah-susahnya, datang di ini gitu. Masa nggak ada yang tahu sih? Kau tahu kan tren itu? Hidup lagi susahnya lihat video ini. Iya gitu kan. Oh iya. Hah? Jackie yang kaget ngelihat ada orang di kamarnya. Christine yang kaget ngelihat ada orang di kamarnya langsung menarik. Aku Jackie. Anjay. Nggak tuh gitu ya.